Ambulans ini kan yang dibawa sama Mas Ardi. Kok bisa ada di sini? Terus Mas Ardinya kemana ya? Dinda? Mas Satria, biar saya bantu otopsi untuk jenazah ini ya Mas. Saya kenal sama perempuan ini. Bentar, kamu bisa kenal Sekar? Emangnya siapa dia? Dia itu penyebab perkelahian di depan restorannya Bu Astari. Nah, waktu Mas Satria datang, perempuan ini udah dibawa pergi sama suaminya. Namanya Dinda, Mas. Dia kenapa sih? Kok mendadak kayak gitu? Aku salah lihat ya? Ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Mas, kenapa? Gak apa-apa. Gimana, Jo? Lapor Dan, saya sudah menyisir area sekitar ambulan. Tapi saya tidak menemukan supir ambulannya. Terus Mas Ardi kemana ya? Ya, sejauh ini tersangka utamanya adalah supir ambulans, yang notabene adalah suami korban sendiri. Tapi Mas Ardi orang baik, Mas. Akhir-akhir ini tuh saya sering kerja bareng sama dia. Antar jemput pasien. Terus kalau di jalan dia sering cerita. Dia sayang banget sama istrinya. Tapi emang Mas, terakhir itu Mas Ardi sempat kasar sama Dinda. Tapi itu juga karena ada dugaan perselingkuhan. Apa itu ya Mas pemicunya? Sekar, kamu harus tahu satu hal. Terkadang, orang terdekat kita adalah orang yang paling berbahaya. Orang terdekat kita justru bisa jadi pelaku. Oh iya, aku akan bawa ambulansnya untuk ke kantor polisi dijadikan barang bukti. Aku minta bantuan kamu ya. Bikin surat izin ke rumah sakit untuk bawa ambulan itu. Ya bisa Mas Satria. Makasih banyak ya, Sekar. Sama-sama. Jovi, tolong hubungi pihak forensik ya. Siap, Komandan. Aduh, ini semua tuh gara-gara Dito ya. Awas aja. Aku harus minta ganti rugi. Gara-gara dia bikin onar. Jadi restoran itu harus tutup cepat. Nyebelin banget nih orang. Kalau kayak gini kan udah tidur cepet. Kenapa ya? Kok lampunya kedip-kedip? Cuman ini doang. Apa ada yang konslet? Apa kok? Mas, ini ada luka tusuk di tubuhnya Dinda. Dan mayat Dinda baru ditemuin setelah 24 jam. Dan mulai ada pembusukan, Mas. Itu artinya Dinda dibunuh pada saat malam dia bertengkar, Mas. Dan dibawa paksa sama suaminya. Tapi aneh. Di TKP nggak ditemukan barang bukti berupa pisau ataupun benda tajam lainnya. Dan sekarang suaminya Dinda statusnya buron. Aduh, taksi online-nya mana sih? Kok nggak dateng-dateng? Oh, malah nggak bisa dihubungin lagi. Aduh, malah aku sendirian. Bener-bener ya. Loh. Kok kenapa lampunya kedip-kedip begini? Hei! Ini mobil kenapa muncul? Dari arah mana? Aduh. Keluarga Dinda minta untuk jenazahnya dimakamkan besok.
Ya udah kalau gitu Mas, saya akan urus ke pihak kamar jenazah ya untuk pemulangan jenazahnya Dinda. Bentar Sekar. Halo? Apa? Mama saya pingsan di jalan. Tolong kirim lokasinya sekarang ya. Makasih. Bu Astari pingsan Mas. Iya Sekar, barusan orang bilang dia nemuin Mama pingsan di jalanan. Aku harus segera ke sana mau nolongin Mama dulu ya. Hati-hati ya Mas. Entah kenapa aku ngerasain energiku serasa ditarik ke dalam ruangan jenazah itu. Dinda, Dinda, Dinda jangan lakukan itu. Dinda, kamu gak akan bisa balik ke jasad kamu sendiri. Dinda, stop, Dinda. Woi, cukup. Belum amat sih, lu pikir lu siapa bisa masuk-masuk lagi ke mayat lu? Dia cerita sama aku sebenarnya apa yang terjadi. Sekarang Mas Ardi ada di mana? Dinda, saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus tenang ya. Dinda, Dinda. Bandel dibilangin cukup. Percuma. Nah. Belum banget tuh arwah. Udah tahu mati. Kenapa ya? Kok Dinda pengen balik terus ke jasadnya sendiri? Apa dia nggak tahu ya Bang kalau dia udah meninggal? Arwah tuh banyak yang begitu. Kagak terima kenyataan bahwa dia udah mati. Pasti si Dinda nih ada sesuatu yang belum dia selesaikan. Yang hanya bisa dia selesaikan kalau dia masih hidup. Berarti dia masih nyimpen dendam dong Bang. Pastilah. Kenapa sih Mama kok bisa sampai pingsan kayak gitu? Mama sakit, kalau sakit kan tinggal ngomong. Enggak, Sat. Mama enggak sakit. Mama tadi tuh pingsan karena Mama ngeliat setan. Ih, mukanya serem banget saat Mama takut. Kenapa sih gak dikasih taunya kamu malah ketawa? Kamu gak percaya sama Mama, iya? Bukan gak percaya sama Mama, tapi Mama tahu aku gak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Setan, arwah, hal goib. Menurut aku ya, Ma, lebih logisnya tuh Mama kecapean. Mama sakit, makanya Mama pingsan. Kamu kenapa sih? Selalu deh kalau dikasih tahu tuh gak pernah percaya sama Mama. Beneran loh, Mama itu ngelihat setan. Setannya serem, ngejijikin gitu. Makanya Mama jangan suka nonton film horor. Jadi kebawa-bawa di kehidupan nyata. Udah sekarang Mama sandaran, relax. Aku ambil minum dulu, oke? Tunggu. Tangan Mama dipegang setan. Setan yang tadi tuh datang lagi, Satria. Aduh, gimana dong Satria? Ma, tenang, Ma, gak ada apa-apa, Ma. Gak ada apa-apa tuh. Gak ada bagaimana? Coba duduk. Satria, aduh, Satria ini beneran loh. Minum dulu. Tenang, tarik nafas, relax. Minum yang banyak gak apa-apa. Karena emang gak ada apa-apa, Ma. Kamu nih gimana sih, ini beneran Mama dipegang blak, Mama berasa gitu. Ih, jijik banget sih. Ya ampun, Sat, ini gimana dong, Sat? Aduh, Mama takut. Oke, aku tanya sekarang setannya ada di mana? Ayo, kalau emang setan itu ada sekarang, tuh. Ayo, mana dia? Kenapa dia nggak pegang aku sekarang? Ayo, mana? Tuh, nggak ada kan? Di atas nggak ada, di belakang nggak ada, di kasur nggak ada. Nggak ada apa-apa, Ma. Mama itu kecapean, jadi mikirnya enggak. Udah yuk, Mama istirahat. Ayo. Udah ya, nggak boleh teriak-teriak, ingat.
Tetangga kita baru lahiran, mana prematur lagi. Ini serius, Sat. Mama nggak bercanda. Ya, makanya jangan takut-takut, biar senyum. Atau jangan-jangan setannya baik, mah. Ya, awas kamu ya.